Halo semua, ketemu lagi dengan saya Salim. Kali ini saya membahas mengenai cara menjelaskan ilustrasi kepada nasabah. Oke, teman-teman sudah bisa lihat di screen ini ada ilustrasi baru yang kita sudah buat dari Proofforce. Oke. Nah, yang di halaman yang tampilkan ini adalah halaman pertama yang memuat ringkasan dari polis. Tapi biasanya waktu menjelaskan ilustrasi ke nasabah, saya tidak mulai dari halaman ini. Kenapa? Karena ada halaman yang lebih komplit yang kita bisa cocokkan datanya ke nasabah. Oke. Ya, kita bisa langsung scroll ke halaman 18 ya teman-teman ya. Kalau dalam hal di ilustrasi ini halamannya 18. By the way teman-teman, jumlah halaman ini bisa berbeda dari tiap ilustrasi bergantung dari rider-rider atau produk-produk yang dia ambil. Ya, kebetulan di ilustrasi ini adanya di halaman 18. Jadi teman-teman nanti cocokin halamannya ada di halaman berapa. Yang penting adalah di halaman yang memuat mengenai data calon pemegang polis dan tertanggung ini. Oke. Nah, kita bisa lihat di halaman ini sudah ada data calon pemegang polis dan data calon tertanggung utama. Jadi hal pertama yang kita lakukan kepada nasabah pada saat kita membawa ilustrasi ke nasabah, kita cocokkan dulu data calon pemegang polis dan calon tertanggung utamanya. Apa aja yang cocokin? Cocokin satu persatu teman-teman ya. Cocokin namanya ya, cocokin usia, tanggal lahirnya, ya, cocokin pekerjaan, jenis kelamin dan sebagainya ya, merokok dan tidak merokok. Nah, ada dua tujuan dari mencocokkan ini ya. Pertama, kita memastikan bahwa data yang diinput ini benar dulu sesuai dengan data nasabah. Yang kedua adalah dengan kita menanyakan pertanyaan yang jawabannya adalah ya, yang tentunya kalau kita sudah membuat datanya dengan benar, maka ini akan mempermudah nasabah untuk juga menjawab iya untuk mengambil polis atau menyetujui isi ilustrasi ini. Oke teman-teman ya. Ya, tadi setelah kita udah cocokin data-data pemegang polis dan data calon tertanggung, kita scroll ke bawah lagi ya. Kita cocokkan manfaat asuransinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sudah ada data ya, produk-produk yang diambil ya, kemudian jumlah uang pertanggungan, kemudian juga jumlah preminya. Nah, yang kita jelaskan biasa mulai dari apa adalah preminya berapa ya, top up-nya berapa. Di sini kebetulan premi 4,7 juta ya. Top up-nya 800.000 sekian dan total premi 5,6 juta per bulan. Nah, apa saja yang nasabah dapat? Kita bisa lihat di sebelah kanannya adalah ada Prolink generasi baru 20 juta dengan usia pertanggungan sampai 99 ya. Kemudian Pro Prime Healthcare 2 juta sampai 85 dan Prolink Term 180 juta sampai 75. Nah, teman-teman penting sekali mengecek halaman ini ya dan menjelaskan ke nasabah sesuai dengan tabel ini karena data di sini sudah memuat ridernya, jumlah pertanggungannya dan usia pertanggungannya ya. Jadi halaman ini singkat banget, kita bisa langsung cek semua yang diperlukan untuk nasabah dan apa yang kita buat dalam ilustrasi. Setelah kita jelaskan halaman dengan rinci, halaman selanjutnya yang kita jelaskan adalah halaman mengenai manfaat asuransi dari rumah sakit ya. Kebetulan di sini nasabah mengambil produknya adalah PPH. Nah, teman-teman kebetulan di sini di tabel PPH ini ada di halaman 3 ya, persis di setelah ringkasan ilustrasi. Nah teman-teman, untuk tabel rumah sakit ini ya harus dijelaskan satu persatu ke nasabah ya. Nomor 1 ya biaya akomodasi dan kamar, nomor 2 ICU, biaya kunjungan dokter dan sebagainya harus dijelaskan satu persatu kepada nasabah ya. Dari manfaatnya, penjelasannya, jumlah pertanggungannya jelasin satu persatu ya. Jangan malas teman-teman. Kenapa? Karena untuk yang manfaat, hal-hal yang bersifat manfaat, jelaskan lebih detail, lebih baik. Karena itu yang perlu diketahui nasabah, apa saja manfaat yang dia terima. Dan tentunya, kalau seandainya manfaatnya semakin banyak, orang akan merasa bahwa, oh yang dia dapat juga makin banyak. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di tabel di depan ini ya, manfaat rawat inap, rawat jalan, manfaat tambahan ya, no claim bonus, sampai dengan no claim bonus ini semua harus dijelasin satu persatu ya. Untuk detail cara menjelaskan tabel ini ada di video lainnya, teman-teman bisa lihat di video cara menjelaskan tabel rumah sakit ini. Oke. Nah, ini jelaskan satu persatu teman-teman sampai dengan no claim bonus. Setelah menjelaskan tabel ini, next-nya ya, kita perlu menjelaskan pengecualian ya. Pengecualian yang ada dalam produk rumah sakit ini ya. 4 klausul pertama pengecualian ini paling penting dijelaskan ke nasabah ya. Ini juga sudah saya jelaskan nanti di video mengenai cara menjelaskan manfaat rumah sakit kepada nasabah ya. Perlu jelaskan mengenai pengecualian ini ya. 4 poin pertama sangat penting. Nah, setelah
menjelaskan mengenai manfaat rumah sakit sudah selesai, pengecualiannya selesai. Next-nya adalah kita menjelaskan mengenai berapa premi yang dibayar nasabah dan berapa lama nasabah membayarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di screen ini, saya men-set untuk diilustrasi adalah nasabah membayar sampai dengan 20 tahun. Oke. Setelah 20 tahun, kemudian nasabah tidak membayar lagi. Nah, dan kita bisa lihat bahwa walaupun setelah 20 tahun membayar dan nasabah tidak bayar lagi, nilai tunai nasabah itu tetap bagus. Ya, di rendah, sedang, tinggi tetap bagus. Tidak ada bintang-bintangnya. Artinya apa? Artinya nilai tunai yang diterima oleh nasabah tetap berkembang ya, dengan asumsi tingkat investasi tersebut. Dan kita penting sekali menjelaskan bahwa bagaimana efek nilai tunai ini kepada nasabah. Nah, setelah menjelaskan halaman ini teman-teman, kemudian teman-teman perlu tanya, apakah ada pertanyaan? Nah, ingat dalam setiap kita sebelum ganti halaman, perlu tanya ke nasabah apakah ada yang ditanyakan. Untuk memastikan bahwa nasabah mencerna setiap halamannya. Ya, sampai dengan halaman pertama tadi adalah tentang pembayaran polis, ya, jelaskan dulu, kemudian tutup dengan ada pertanyaan atau enggak. Halaman rumah sakit dan pengecualian tadi kita cerita, dan kita tanya ada pertanyaan atau tidak, kemudian kita jelaskan halaman nilai tunai ini, ya. Kemudian kita tanya ada pertanyaan atau tidak. Nah, setelah sudah jelaskan semua dan tidak ada pertanyaan, kita yang bertanya teman-teman, oke? Nah, pertanyaan penutup ini sangat penting dan biasanya orang lepas untuk menanyakannya atau tidak enak menanyakannya. Padahal kalau tanpa pertanyaan penutup ini maka penjelasannya akan ngambang gitu loh, nggak ada keputusan apapun dari nasabah. Nah, kata kunci dan pertanyaan kunci ini teman-teman sangat penting tanyakan adalah setelah halaman ketiga ini jelaskan, kita tanya ada pertanyaan atau enggak. Nasabah jawab tidak ada, maka kita bertanya, Pak, Bu, Om, Tante, menurut Bapak, Ibu, Om, Tante, program ini sudah cocok untuk Bapak, Ibu, Om, Tante? Ya, nah kita perlu tanya itu. Nah, kalau dia serasa sudah cocok, dia bilang, oke sih semuanya ya, oke sih semuanya Salim gitu. Maka kita langsung ke halaman terakhir, teman-teman, ya. Biasanya kalau untuk nasabah-nasabah yang usianya di atas 30, saya tetap lebih prefer untuk print halaman ilustrasi ini. Ya, kenapa? Karena mereka lebih enak melihatnya secara print out ya daripada pakai screen seperti ini. Dia tetap saya print ke nasabah, saya bawa, saya jelaskan satu persatu kepada nasabah, dan begitu dia oke, dia jawab sudah oke Salim gitu. Nah, maka saya akan buka halaman ini dan saya akan bilang, Om, Tante, silakan tanda tangan sini. Saya berikan sodorkan pen dia kepada dia. Nah, dia tanda tangan di sini, kemudian saya langsung buka tab juga, dan dia tanda tangan di tab. Maka dengan pertanyaan itu, closing lah teman-teman. Ya, simpel kan? Hanya seperti itu ada cara menjelaskan ilustrasi kepada nasabah. Sampai jumpa dan happy closing.